Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang teman-teman di channel Obong Asa. Obrolan wong biasa yang tak pernah putus asa. Channel baru ya Mas ya? Channel baru. Selamat datang teman-teman. Ini channel baru dan video pertama kita. Channel ini nantinya akan diisi oleh video-video atau cerita-cerita kisah kehidupan Dari orang-orang, masa lalu. ya orang-orang biasa, cerita dari awal susah, mungkin seneng, nanti susah lagi, terus seneng, ya mungkin mirip-mirip kayak cerita podcastnya Om Deddy Corbuzier. Iya, Cuma perbedaannya kalau di Om Deddy kan orang yang sudah besar. ya orang yang sudah sukses. Partai besar. Nah, orang-orang yang sudah sukses ceritanya seperti apa. Kalau kita itu obrolan cerita kehidupan orang-orang biasa yang nantinya bisa dipetik itu dari masyarakat biasa, bukan siapa-siapa, tapi Menjadi siapa sih? bisa menjadi siapa-siapa, atau mungkin masih biasa tapi spiritnya itu loh yang Luar kita ambil biasa. nanti. Semangatnya ya Mas? Ya, semangatnya. Semangat. Ibaratnya Harus. masih orang biasa, bukan siapa-siapa, mereka bisa bertahan hidup sampai sekarang itu seperti apa, motivasinya seperti apa, yang siapa tahu nanti bisa sama ya, Iya. kayak teman-teman. Coba perkenalkan dengan Mas siapa yang pertama pakai Ya. kacamata? Perkenalkan dulu, saya Taufik Hidayat, biasa dipanggil Taufik. Kalau ini Danu. Mas Danu Hmm. Destriawan Nugroho, biasa dipanggil Mas Danu. Dan kebetulan teman-teman di video pertama kita ini Mas Warsito, alias Gondes. nah biasa Panggilannya dipanggil Gondes. Bang Gondes. Bang Gondes itu artinya Gondrong desa. gondrong desa. Gondrong desa teman-teman. Iya. Dan Bang Gondes ya awal cerita mungkin di video pertama kita teman-teman, cerita kehidupan kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bang Gondes ini seperti apa cerita kehidupannya Bang Gondes, dan kenapa kita bikin channel Obong Asa ini diawali dari seperti ini teman-teman. Kita sama teman-teman sering ngobrol, sering cerita-cerita. Nah di obrolan itu kan, aduh ada suara mobil sebentar teman-teman. Di pedesaan maklum. Ya, di apa namanya itu, di obrolan ngopi bareng sama teman-teman, kita biasa ngobrol ke sana ke sini, ngobrolan biasa. Di obrolan itu pasti ada yang kita ambil. Nah di situ ketertarikan saya dan Mas Danu ini, ketika kita ngobrol dengan temen, kok asik. Ketika kita sudah mulai masuk di obrolan cerita kehidupan ya Mas, Iya, benar. kok asik ya, kayaknya ada yang bisa kita ambil Betul. di cerita-cerita teman-teman kita. Bahkan mungkin saya sendiri punya cerita kehidupan, Mas Danunya punya cerita kehidupan, Bang Gondes pasti, dan kita bertiga aja ini pasti punya cerita kehidupan yang berbeda-beda. Kamera gimana enggak ini kamera? Oh, kameramen Mas David Nasution. keturunan dari Batak ya Mas? Iya. Sumatera Utara. Suku Medan ya? Medan. Medan. Mas David Nasution, biasa dipanggil Broto. Aduh. Betul. Monggo Mas lanjutkan. Gimana Mas Danu langsung ya? Iya. Ini obrolan santai teman-teman. Mungkin video pertama ini ya sambil buat belajar juga. Saya juga belajar, semua ini belajar. Mungkin kalau masih ada kaku, obrolannya kaku atau bahasa-bahasa kaku, ya mohon dimaklumi teman-teman. Maklumi. Nah ini pertama narasumber kita, teman kita, sahabat kita juga, namanya Mas Bang Warsito. Gondes. Mas Warsito, biasa dipanggil Bang Gondes. Kita panggilan akrabnya Bang Gondes saja. Bang Gondes ini umur berapa Bang Gondes? Saya umur 51. 51 sekarang. Nah di usia 51 yang biasa kita ngobrolkan itu, saya ada ketertarikan kita ya Mas, ya. Ada ketertarikan dari cerita kehidupannya Bang Gondes ini. Bisa diceritakan dari awal masa kecil sampai sekarang usia sudah 51 tahun,
kok masih semangat, masih luar biasa. Dari dandanan aja ini kan seniman luar banget, biasa. seniman banget, luar Silakan Long Bang. style ya. Iya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah cerita waktu kecil Iya, kehidupan sih, kehidupan. kehidupan. Siapa tahu bisa jadi motivasi ya Mas ya. Iya, betul. Waktu saya masih ingat saya ingat saya ya. Satunya ibaratnya saya bisa baca, saya bisa kerja. Bahasanya patuh sama orang tua. Namanya kecil kan waktu itu ya Iya. suka ngeyel lah ya. Iya. Iya. Kenakalan masa kecil. Iya, terus lama-lama kan kita punya sifat yang apa namanya kedewasaan gitu ya. Jadi awal-awalnya saya itu awal cerita Waktu ingat kelas SD, waktu waktu SD SD. kelas 2 baru ingat bisa baca, bisa nulis. Kadang-kadang orang nulis saja, kadang-kadang saya nyontek sama temen. Iya. Huruf A kayak apa. Lama-lama kan terus kelas 2 naik saya. Tapi ya apa? Jadi pikirannya itu lemah. Artinya ya orang saya sekolah yang dipikir itu kerjaan orang tua. Oh. Jadi kalau pulang sekolah itu kadang berangkat aja nggak makan. Zaman dulu kan masih Susah jagung makan. saya makannya. Hmm. Jagung dicampur sama itu nasi. Oh. Sama beras itu loh dicampur. Hmm. Nasi jagung zaman dulu. Oh, nasi jagung. Iya namanya. Terus nggak bisa berpikir. Terus yang dipikir itu kerjaan orang tua. Membantu Saya orang tua ya, Iya, Mas? membantu Masih orang tua. kecil udah berpikir kerjaan ya. Iya. Orang nyari kayu bakar aja saya itu ke ladang orang itu nyari itu batang-batang buat kering itu buat masak. Itu juga kalau saya melihat dapur ya, lihat dapur kalau ada asap baru saya makan. Oh. Wah, alhamdulillah ini saya bisa makan. Berarti saya itu apa namanya gak lapar gitu. Oh, berarti kalau berangkat sekolah pagi terus Iya. pulang sekolah kok ada asap, Mm-mm. berarti dapur ngebul, Ngebul. berarti makan. Berarti masak orang tua, Oh, ya kan? Iya, Waduh, iya. luar Nah. biasa. Berarti, Itu aja lauknya itu apa? Daun singkong. Hmm. Kadang nyari itu apa kangkung itu. Oh, Zaman kangkung. dulu kan sampai sekarang buat ini ya, Iya, Mas sayur. nah, buat sayur. Oh, terus lama-lama saya itu orang tua kan tani tapi ibu ke sawah. Hmm. Terus Bapak bekerja. bapak bekerja jadi bengkel sepeda. Oh, iya iya. Lalu habis saya bantu ibu sekitar jam 12, jam 1 lah. Itu aplusan. Saya ke bengkel nambal ban zaman dulu masih 25 perak. Sudah berapa perak satu? Iya. Tahun berapa itu Mas? Tahun berapa? Ya sekitar tahun 81-an, 82. Oh, dapat dua. 82. 82. Saya aja belum ada, Mas. Belum ada lah. Belum ada kamu. Ya belum ada Mas Danu ini masih muda, masih Iya. bujangannya. Masih. Terus Terus setelah itu dari kalau setiap hari berarti aktivitas gantian ya, kadang ya, ke bengkel, ke kadang bengkel ya. Terus pulang itu jam 4. Mm. Setelah jam 1 pulang jam 4. Kadang dapat, kadang enggak. Masih SD itu Mas. Masih SD. Kalau saya nggak berangkat, saya pengen main kadang capek ya. Itu kalau pulang digebukin. Oh, Astagfirullah. Iya. tapi mungkin digebukin itu bukan karena Benci. bapaknya atau itu benci Iya. ya. Cuma Sebenarnya buat pelajaran saya itu biar disiplin. biar disiplin. Biar Ya, namanya anak kecil kan zaman dulu kan pengennya main-main. Iya benar. Iya kan? Iya, naluri anak lah pasti. Belum ada listrik. Oh, belum ada lagi. Adanya lampu patromok tuh. Mm. Ya, Iya. yang pakai minyak tanah itu. Iya, zaman dulu ya. Iya. Terus orang ada saudara saya juga ke situ, saya dikasih uang cuma 25 aja diminta buat beli apa namanya gula kopi ke sini sama mbah kamu. Oh, sama Mbak saya. almarhum. Iya, iya, Iya. Pak Siem ya. Bahkan Iya bahkan diminta, dulu saya baru- dikejar sama orang tua. Hmm. Saya nangis. Hmm. Benar. Nangis saya. Orang saya dikasih sama saudara kok malah diminta orang tua. itu zaman masih kecil ya. Iya. Ketika mulai menginjak dewasa, Dewasa
pokoknya sampai kelas 6 lolos kan ya. Terus saya tuh bingung, ke bengkel terus nggak dapet duit jadi marahin. Orang tua saya itu jual nomor zaman dulu yang 3 nomor. Oh. Nabi Raji itu namanya tuh. Oh iya. Iya. Wiraji. Iya Nabi Raji Nalo itu. Oh. Ya maaf aja mbah kamu juga Nomor jual. togel. Ya semacam nomor togel Oh, tapi zaman dulu kan zaman 3 dulu. nomor. Iya, 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 zaman dulu. Iya. Terus kalau kumpul-kumpul di rumahnya ini Mbah Saryo. Oh, Mbak Saryo. Almarhum. Oh iya, itu banyak foto. Kakeknya itu Kebetulan foto. kameramen nih, Foto. temannya Iya. kameramen. Nah, Nah, terus terus saya jual. Kalau saya mau rekapan itu kalau salah saya digebuk sama orang tua, ditempelin itu palanya. Astagfirullah. Saya jadinya kan goblok. Sampai sekarang saya goblok gitu aja. karena sering dipukul ya. Iya. Ya mungkin pada saat itu sering dipukul. Kalau masalah jual itu apa namanya nomor Nomor. kan mungkin bapaknya Mas itu kan Iya. tanggung jawab sama bosnya. Iya. Takutnya kan duitnya geser, salah apa gimana suruh numpuk. Iya. Jadi kalau salah ngitung dipukul ya. Ya, tapi alhamdulillah sampai sekarang saya sampai umur 50 tahun itu enggak ibaratnya saya nggak ikut orang tua. Bahasanya seperti ini. Saya jangan sampai main nomor judi Betul, bahasanya. Iya, betul. judi benar. Sampai Luar sekarang biasa. saya itu anti. Benar, luar biasa ini. Terus lama-lama saya bingung. Saya itu kalau gini terus saya itu goblok. Memang saya kan goblok. Terus saya ngikut proyek luar kelas 6. Kelas 6 SD berarti. Bikin itu tuh. Balai desa itu. Oh iya, bikin balai desa. Iya. Berarti tahun berapa itu kira-kira? Itu sekitar tahun Ya 90. 91-an lah. Iya. 91. Balai desa Karanganyar sini. Iya, itu yang baru ini. Terus orang tidur aja saya tidur itu kadang-kadang di rumah teman. Terus saudara saya kan banyak 7, 6 Oh, 6. 6 bersaudara ya. saudara ya. Satu kamar, coba kayak kucing. Iya kan? Ih, Lama-lama saya itu nyari duit sendiri, saya kepengen duit, minta orang tua nggak dikasih. Tapi malah diajar sama orang tua. Akhirnya Bingung saya kan, ya kerja di proyek. Ya. proyek. Gaji masih 1.500 seminggu apa? 1 minggu. Ya zaman itu ya 25 perak aja masih Dapat kopi. dapat. Dapat. Saya itu dulu TK. Saya kelahiran 90, teman-teman. TK saya berarti sekitar 95 96 lah. Itu 25 perak itu masih dapat serabi. Ya, betul. Serabi itu Iya. dulu. 50 pokoknya 50 perak itu dapat 2 serabi dulu. Betul itu benar. Senang satu terus bangunnya sini kerja di proyek. Ya, proyek terus saya itu kan ngikut pemborong. Teman saya itu supir. Orang gendang gitu. Terus sama lama-lama kan anak sini namanya setelan saya itu yang jadi kenek, saya termasuk Gondes ini ya, Gondes, terus namanya Tirwan, terus Satam itu. Kenet dulu ya. Keneknya itu. Pertama di proyek. Terus lama-lama saya sampai sekitar ada 2 bulanan lah kelar dia kan. Itu saya sampai 2 bulan, yang lain paling sebulan itu dipecat. Sata mama itu Tirwan. Iya. Karena dia itu nggak rajin. Kalau saya kan Beda. rajin. Dan soalnya didikannya itu sih orang tua, Iya, disiplin. maksudnya disiplin waktu itu. Nah, pelajarannya kan di situ. Nah, iya. Terus Dapat sama- kedisiplinannya. Iya. Terus saya keluar dari situ, saya hutang uang 2.500, saya merantau. Habis proyek itu, Iya. gitu kan. 2.500 itu buat naik ke Jakarta itu naik mobil Mandalasari namanya itu. Oh, dulu Mandasari berarti. Iya, itu nyampe Grogol itu waktu itu. Saya masih ingat. 2.500 masih sisa apa Itu pas, Pas. tiket pas itu. Hmm. Jadi saya megang 1.000 tuh kan, jadi 3,5, tapi yang 2,5 itu buat ongkos tiketnya itu. Saya ke sono itu nggak ada tujuan, nyarinya temen. Oh, Saya baru ke Jakarta. ini tahun berapa itu berarti? Itu ya masih 91-an itu. 91-an. Ya kan Kerja cuma 2 iya, bulan. 2 bulan. Nah,
Nah, saya merantau ke sono nyari temen di apa namanya di Pelbak itu, di Pelbak daerah Grogol itu kan. Terus saya itu nyari temen bingung, di Sablon saya nggak bisa. Terus saya ikut proyek cuman nyari ilmu doang. Prinsip saya itu saya harus bisa, saya kan anak goblok, orang pendidikan aja sampai SD doang. Terus saya itu seminggu nggak dibayar. Saya waktu itu terus saya itu ikut orang di apa namanya di pabrik limun zaman dulu Orson gitu. Oh iya, Minuman Orson. Tapi waktu di proyek itu saya itu saya nggak mikir bayaran, 1 minggu saya kabur. Soalnya saya tahu bahwa orang bikin pondasi seperti itu saya harus bisa. Oh, udah dapat ilmunya. Ilmunya itu yang saya cari. Yang dicari ilmunya bayaran nomor sekian. Iya. Yang penting dapat ilmunya dulu. Iya, terus lama-lama saya di itu sekitar 2 minggu di Orson itu. Itu juga saya itu cuma digaji 3.000 perak. Terus saya bingung lagi kemana ini. Nah, ikut mbah kamu, Pak Gede ya, Pak Hasan itu. Pade. Kontraktor. Sama Mas Yanto itu tuh. Oh iya, Mas Yanto. Nah, ketemu Pak lainnya itu si Katim. Gabung di sono. Jadi apa bawa itu Arto itu Sorong itu. Arko ya. Arko itu. Itu cuma bersih-bersih doang. Bersih-bersih doang rumput. Yang penting goyang, artinya jangan suka istirahat. Pengalaman saya juga, saya dapat 2 minggu. 2 minggu. Iya, 2 minggu digaji waktu itu 12.000. Gede ya. Iya. Terus saya lama-lama pulang kampung. Bingung. Pulang kampung saya itu apa ya namanya? Tani lagi. Bertani. Iya. Soalnya kalau berarti kan kalau di Jakarta sekitar 1 bulanan. 1 bulan berarti. Terus saya ke ini apa namanya petani lagi. Saya itu nyarinya burung. Sambil nyari burung. Iya, burung. Kalau namanya kalau di kamu tuh burung yang ada merah-merahnya itu ayam-ayaman kalau dulu namanya. Oh iya, yang di sawah. Yang di burung sawah ayam-ayaman. Terus sama nyari belut saya jual 250 tiap Perak ya. perak. Terus lama-lama saya bosen saya ikut proyek tapi saya nggak bisa dituangin ngomongnya, saya pintar jadi tukang. Iya. Saya ngarang aja tapi mungkin bakat itu ya. Iya, benar. Setiap saya lihat Bisa. saya harus bisa gitu kan. Terus lama-lama saya terus tahu cewek. Kenal cewek ini. Akhirnya saya punya pacar itu sekitar 1 tahunnya itu ya. 1 tahunnya yang dari awal kerja terus sekitar setahun jalan itu. Nah, saya kenalan cewek namanya Kasianti gitu. Tapi masih SD, dia masih SD kelas 5, saya udah lolos kelas 6 sih. Jadi pacar saya. Lama-lama sampai sekarang. Cinta monyet. Iya, Kalau cinta dulu kan monyet. Zaman dulu namanya cinta monyet. Iya, SD juga dulu Iya. kan gede. Iya. Nggak kayak sekarang sekarang kan kecil-kecil. Kalau dulu gede-gede orang. Nah, terus semakin kesini sekian tahun ya sekitar 2 tahunan lagi saya meningkat lagi. Terus saya ikut proyek lagi. Ikut proyek ke Indramayu. Kiriman ini lurah. Oh, Pak Lurah Kirman. Pak Lurah ikut Pak Lurah. Dulu belum jadi lurah ya. Iya. Saya katanya sehari 12.000. Kan gede itu di Pertamina. Tapi saya seminggu doang nyari ilmunya doang, saya nggak dibayar, kabur pulang. Yang penting ilmu ya. Yang penting ilmu. Terus lama-lama ada yang nyuruh. Oh, Dong, kamu di mana? Saya di kampung. Tapi kan dulu nggak ada Telepon. ada orang nanya sama saya. Habis di Jakarta iya. Mau nggak kerja? Mau. Kerja apa? Yang ngaduk mau, nukang mau. Plester aja saya bingung. Kalau nggak ada, kalau ada yang punya itu saya grogi. Kalau nggak ada saya bisa.
Lama-lama saya nekot, ya kan? Iya. Jadi bisa. Tapi zaman dulu kalau megang lasenan itu kalau ngaji nggak disebar kayak gini, pakai cetok set gitu. Oh, berarti telaten banget ya. Ih, dulu mah. Tapi hasilnya nggak pecah-pecah kayak sekarang. Kalau sekarang pecah. Ngopi dulu Bang Oh Godes. iya, ngomong-ngomong nih. Ini terima kasih Bang Broto. Pak Broto, saya dibikin kopi ya, nanti saya lagi ganti. Nah, terus Sampai berarti ilmunya Bang Godes ini dulu bayar nomor sekian, yang penting dapat ilmunya ya, teman-teman. Ya Nah, kan. sampai akhirnya 3 tahun kan ya. Iya. Nah, 3 tahun saya di sini sekitar setahun lagi, 4 tahunan saya kabur lagi ke Jakarta di restoran. oh dikerja di restoran, Ikut, proyek iya. restoran. Ikut kakak saya. Tapi yang lakinya itu Kebumen, yang kakak saya yang cewek itu. Oh, kakak ipar. Nah, terus di sana itu saya 1 bulan. Hmm. Jujur aja saya itu nafsu dulu makan ikan itu apa dagingnya sama daging babi. Oh, Allah. Iya, Oh, berarti Chinese food berarti maksudnya. saya kejebak juga. Akhirnya saya nggak kuat kan ya, 1 bulan keluar. Digaji cuma 25.000 1 bulan. 1 bulan. Ya karena Bang Godes ini kan muslim, jadi otomatis untuk makan daging B2 itu Bang Godes itu menghindari. Menghindari. Iya. Iya. Bukan Ini kemana jujur saya gimana. ini ya. Nah, terus bentar nih ya, saya mau Ya, ambil ngopi teman-teman. Kalau Ya. teman-teman sambil ngopi aja nonton obrolan biasa, obrolan Hmm. apa yang nanti ada yang kita bisa ambil teman-teman. Ya. Sisi positifnya ada. ya oke lanjut lagi. Terus saya keluar itu tapi saya gelandang Hmm. jalan dari Jakarta dari Jakarta Pusat daerah Cikini, saya jalan kaki ke Grogol sehari. Tahu berapa kilo saya nggak tahu namanya. Oh, yang penting saya ibaratnya kayak anak gila gitu. Tapi saya prinsip saya itu yang penting benar. Terus ketika saya jalan udah nyampe Grogol itu saya pura-pura saya bohong sendiri, ya kan? Ada orang bikin taman hias itu. Oh taman iya, air iya, terjun. iya, iya. Nah, saya pura-pura gini, Bang, ini bikin kayak gini, emang kalau bos saya itu mau bikin kayak gini, emang caranya gimana Bang? Triknya Oh ini, ya. iya triknya. Oh, kalau ini meteran gitu, 1 meter sekian gitu kan, 2.500 per meter dulu. Oh, itu gede. Ya. Gede banget. Terus, oh ya kebenaran ini, kebetulan tuh bos saya itu mau suruh cari tukang taman, nah ya kan. Terus saya sehari Belajar makan di nggak situ. minum, cuma dikasih kopi, tapi nunggu dia pura-pura saya bohong bahwa bos saya mau bikin kolam gitu kan. Terus itu akhirnya bisa keluar, ya bisa ntar ya lihat ini jelas kayak gini, bikin dari awal pakai streaming itu, pakai angkur, pakai kawat itu, bentuknya macam-macam kayak gini. Sehari saya cuman ngasuh itunya ibaratnya saya ngaji ilmunya pingin bisa Ya. bikin taman hias seperti apa Ya. seperti itu. Ibaratnya nggak dibayar nggak apa-apa, yang Nggak nggak apa-apa. makan nggak apa-apa. ya, yang tapi penting saya dapat bohong ilmunya. juga karena biar dia ada tahu bahwa bikin kayak gitu dikasih tahu rahasianya ibaratnya kayak gitu kan. Hmm, Terus saya lihat alatnya cuma sapu lidi, cetok doang sama streaming. pisau yang nggak tajam itu. Hmm. Oh, sehari ya udah Bang, makasih ya. Lain kali saya kesini lagi. Nggak ada apa kan? Zaman dulu. Cuman saya inget doang itu daerah Grogol. Akhirnya dapat ilmunya. Dapat ilmunya terus saya harus bisa nyari duit kok enak, cuman 1 meter itu kok cuman 2.500 zaman dulu gede banget. Iya. Zaman dulu. Cuma kayak gitu, Iya. nggak lama, nggak capek ya. Nah, coba kalau dihitung sekian meter kan banyak. Hmm. Ya. Terus saya bingung, saya terus kemana lagi nih ya, ikut proyek lagi. Hmm. Dapat duit, ceritanya itu dapat duit, pulang itu sekitar bawa 25.000 Hmm. 2 Iya, minggu. iya. Terus saya keluar pulang, ada orang nyuruh, ya nggak nyuruh kayak gini, Pak Kepala DA, guru SMP
negeri Jatilawang itu berarti almarhum Pak itu Pak Pur ya. ya, Pak Pur. ya kepala sekolah. Nah, saya kan kenal sama anaknya si Dona itu yang Bandung itu dulu tuh. Soalnya saya main ke situ, pinjem motor, ini, kenalan, Disuruh coba bikin. enggak, cuman gini. Oh, Dong, anak-anaknya Dona itu Pak Pur. Itu temen kamu, iya itu si Sito. Zaman dulu masih Sito, saya belum panjang rambutnya itu masih pendek. Terus ngomong kayak gini, biasa di proyek, ya kadang di proyek Pak, apa-apa bisa, padahal saya belum pernah, tapi teorinya sudah tahu. Sudah paham ilmunya, Paham, tinggal dipraktekkan. Terus saya ngobrol ya, terus Pak ini lokasi sini kalau dibikin kolam hias bagus. Mahal itu, harus orang yang pintar. Saya bisa Pak, alhamdulillah itu saya bisa. Ya udah Pak, belanja ini pasir ini, ntar saya yang ngerjain. Bayar mah gampang, yang penting hasilnya. Waktu itu saya digaji cuman berapa ya, 900.000 perak Oh, sehari, sehari. tapi makan di situ. Bener bersih berarti ya. Ya, Ya. singkat cerita berarti berhasil bikin Ya. pertama punyanya Pak Pur itu ya, Ya. kepala sekolah, sampai terus-terusan sampai sekarang. Nah ini teman-teman Ya. yang luar biasanya, Bang Gondes ini sekarang memang dia itu seniman yang bisa bikin apa aja ya, terutama di bidang seni lah, seni di bangunan, interior dia jago. Iya. Kitchen set, backdrop TV, sama segala macam interior sampai plafon. Dia Iya. ini jagonya Bang Gondes. Tapi mungkin ada contoh foto-foto tamanya Oh berarti. pasti Ada, terus fotokopi, ada dulu kan banyaknya fotokopi yang nggak berwarna. Saya disuruh lukis, dikasih gambar yang pakai fotokopian itu pakai pensil 2B zaman Iya, dulu kan. tapi Tapi isinya gede itu hitam. Itu dibayar 2.500, kadang 250 perak. Tapi saya udah pokoknya bersyukur aja lah, sedikit saja dikasih segitu gitu kan. Ini Bang Gondes mohon maaf, ini kan sudah setengah jam ya, Iya. mau 30 menit. Sementara kita stop dulu. Stop dulu. Ini kisah Bang Gondes masih ada lanjutannya teman-teman. Ya. Mungkin dilanjut besok. Oke. Kisah di Di masa kecil. ya di masa kisah ini kan rasa kecil di ilmu Bang Gondes dari kecil dididik sama orang tuanya, mencari rezekinya seperti apa, semangatnya seperti apa, rela yang penting dapat ilmu, nggak makan. Itu kan luar biasa teman-teman. Iya. Nah besok mungkin kita lanjutkan kisah yang ke asmara, ke cinta remajanya Bang Gondes, Iya. sampai Bang Gondes punya Iya. anak, nikah dan bikin rumah dan segala macam. Tapi itu dia maaf, tapi itu waktu itu kan setelah begini itu kan kolam itu saya keluarkan bingung lagi. Ya. Saya ngikut ke Cina Oh. di bengkel sepeda, Oh, dapat iya. 2 tahun. Nah, Di ini sebelah kantor polisi Jatilawang. ya masih banyak kisah teman-teman Iya. ya, Mas Danu ini masih banyak kisah dari Bang Gondes yang asik lah kalau kita Iya. buat ngobrol dan banyak pelajarannya. Nanti banyak nih kisah, punya ada sepeda dan nanti kita tunjukkan juga Iya. sepeda rakitan Bang Gondes, sepeda yang luar biasa, bagus banget. Sementara mungkin seperti itu dulu teman-teman. inti Iya. dari pembicaraan ini adalah bahwasanya untuk menggapai sebuah ilmu itu tidaklah mudah ataupun gratis. Ya, betul. Apalagi zaman sekarang mungkin sudah enak, sudah ada namanya era digitalisasi lah ya. Iya. Kalau dulu mau pengen dapat ilmu, kalau kita nggak menemui si ahlinya tersebut, kita Susah. nggak bakal bisa Iya, orang ya kan? main cewek aja pakai surat itu, pakai pensil kadang-kadang itu. Zaman dulu seperti itu. Iya. Lalu yang kedua memang orang tua itu sangat berpengaruh. Betul. Seorang anak ini akan mempunyai jiwa petarung, khususnya seorang laki-laki, itu tergantung dari seorang ayahnya juga. Iya, Ataupun karena apa? Seorang ayah akan mengajarkan bahwasanya mental dari si anak lelaki itu, tetapi seorang ibu akan mengajarkan bahwasanya kelembutan dari hati si anak lelaki itu. Iya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga bahwasanya selagi kita masih muda, carilah pengalaman di mana Sebanyak itu mungkin, Tuhan. carilah ilmu sebanyak mungkin karena nanti bakal bermanfaat ketika kita sudah memiliki semua ilmunya. Dan saya mendapatkan sebuah pejangan dulu dari kemarin dari seorang ulama bahwasanya seorang yang akan
titipkan sebuah ilmu, maka derajat seorang itu pasti akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik secara rezeki maupun secara kesehatan dan lain sebagainya. Jadi Iya. seperti itu. Bagaimana Mas Taufik? Betul, sementara seperti itu teman-teman. Terima kasih obrolan wong biasa Wong. yang tak pernah putus asa. Sementara video pertama kita sampai di sini dulu teman-teman. Oke. Ya, kita lanjutkan next, masih cerita Bang Gones. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.